Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bagian pertama yang terdiri dari 5 soal. Nah, ini akan kita bahas soal yang pertama dari bagian yang pertama. Soalnya yaitu diberikan N1Z, N2Z, sampai NKZ, ideal-ideal dalam ring set, kernel pemetaan dari F yang memetakan dari Z ke produk dari Zn1 cross Zn2 hingga Znk yang didefinisikan dengan R ini dipetakan ke R modulo N1, R modulo N2 dan seterusnya hingga R modulo N. Nah, bagaimana cara kita menentukan kernel dari pemetaan tersebut? Sekarang kita fokuskan dengan pemetaan sebagai berikut. Solusi ya. Kita berikan solusinya. Misalkan kita perhatikan F1. F1 memetakan dari Z dibawa ke Z N1. Yang didefinisikan oleh sebagai berikut. R dibawa ke R modulo N1. Kita lihat bahwa pemetaan ini merupakan pemetaan yang subjektif dengan kernel himpunan bilangan bulat kelipatan N1. Kernelnya kernel F1 adalah N1Z. Berikutnya F2 memetakan Z ke Zn2 dengan definisi R dibawa ke R modulo N2. Nah, ini berakibat kernel F2-nya ini tidak lain tidak bukan adalah N2Z. Dan seterusnya, kalau kita definisikan FK memetakan Z ke Znk dengan definisi R dibawa ke R modulo Nk, ini kernelnya adalah FK-nya adalah kernel dari FK adalah NKZ. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana untuk F? Bagaimana untuk F? Ya tentu saja kernel dari F itu adalah irisan dari semua ini. Dari semua ini. Dari ideal-ideal ini. Irisan dari NI, saya tuliskan, irisan dari semua NI, di mana I berjalan dari 1 sampai K, NIZ, di mana I berjalan dari 1 sampai K. Nah, siapakah ini? Tentu saja agar menjadi bagian dari semua ideal ini, baik N1Z, N2Z, dan NKZ, maka ini tidak lain tidak bukan adalah ideal berikut ini. N1 kali N2, NK, Z. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 1. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, ini menanyakan banyaknya elemen idempoten dalam ring Z210. Z210 itu berarti Z210 itu isinya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya hingga 209. Nah, di sini pertanyaannya,
Berapakah banyaknya elemen idempoten? Banyaknya elemen idempoten di dalam ring. Nah, kita akan mencari elemen idempoten dalam ring Z210. Sedangkan Z210 itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Kali ini saya tidak akan menjawab secara detail, tetapi akan saya berikan petunjuknya. Ini berkaitan dengan materi teori bilangan. Nah, kita ingat kembali apakah yang dimaksud dengan elemen idempoten. Jadi suatu ring suatu elemen A dari ring R dengan R-nya ring A disebut elemen idempoten jika A kuadrat sama dengan dirinya sendiri. Nah, perhatikan prinsip ini. Yang kita lakukan pada Z210 adalah dia berupa ring dengan penjumlahan dan perkalian modulo 210. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, itu ekuivalen dengan permasalahan berikut ini, yaitu X dikurangi 1, X, atau kita gunakan A saja ya, biar konsisten. Kita gunakan ini ekuivalen. Kali ini ekuivalen dengan kondisi atau permasalahan A dikurangi 1 kali A kongruen dengan 0 modulo 210. Nah, kita harus mendapatkan banyaknya A itu berapa. Jadi kata kuncinya adalah menentukan berapa banyak A yang berada di Z210 yang memenuhi A dikurangi 1 dikali A kongruen dengan 0 modulo 210. Baik, saya rasa petunjuknya untuk soal nomor 2 cukup. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Nah, baik. Untuk soal nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan salah satu contoh isomorfisme grup dari Z6 ke Z3 O plus Z2. Kita perlu telusuri dulu. Untuk mudahnya coba kita tulis Z6 apa saja di situ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Z3 adalah 0, 1, 2. Kemudian Z2 adalah 0, 1. Kita akan menentukan contoh isomorfisme grup dari Z6 ke Z3 O plus Z2. Nah, pada soal nomor 1 kita telah mendapatkan salah satu contoh pemetaan yang surjektif seperti itu ya. Nah, isomorfisme grup itu apa? Dia merupakan homomorfisme yang injektif sekaligus surjektif. Coba kita gunakan pemetaan ini, katakanlah F, yang didefinisikan oleh Z6 ini dibawa ke Z3 O plus Z2 yang didefinisikan misalkan ini adalah A, maka dibawa ke
A modulo 3, A modulo 2. Kalau begitu, kita memiliki hasil pemetaan sebagai berikut. Di sini adalah Z6, di sini adalah Z3 plus Z2. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 modulo 3 ada 0, sedangkan 0 modulo 2 juga 0. Jadi ini dipetakan ke sini. Saya gunakan warna merah. Selanjutnya 1 modulo 3 tetap 1, 1 modulo 2 tetap 1. Ini 1, 1. Selanjutnya 2 modulo 3 sama dengan 2, 2 modulo 2 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, 3 modulo 3, 0, 3 modulo 2, 1. 4, kita akan ke 1, 0, kemudian 5, kita akan ke 2, 1. Nah, inilah contoh fungsi yang merupakan homomorfisme yang bersifat bijektif, yang artinya ini salah satu contoh dari isomorfisme. Oke, untuk soal nomor 4, kita perhatikan F1 dan F2 adalah lapangan. Padahal lapangan itu idealnya hanya ada 2, yaitu ideal trivial. F1 memiliki 2 ideal, yaitu 0 dan dirinya sendiri. F1 0 dan dirinya sendiri, kemudian F2 juga memiliki 2 ideal, 0 dan dirinya sendiri. Nah, berapakah banyaknya ideal dari F1 cross F2, di mana F1 cross F2 ini didefinisikan oleh pasangan, himpunan pasangan berurutan A, B, di mana A-nya itu anggota di F1 dan B anggota di F2. Nah, kira-kira bagaimana? Ya tentu saja banyaknya ideal dari ini adalah pasangan dari ideal-idealnya. Misalkan tentu saja ini menjadi salah satu idealnya. Yang pertama, kita himpun semuanya ya. Ini adalah himpunan semua ideal dari F1 cross F2. Yang pertama adalah himpunan yang terdiri dari satu elemen 0,0. Kemudian himpunan ini 0 F1. Kemudian 0 kemudian di sini F1,0 dan F1 maaf untuk perhitungan saya tadi kurang tepat, seharusnya saya gunakan seperti ini. Idealnya salah satunya adalah 0,0, kemudian himpunan A, B, A terdiri dari 0, B di mana
Baik, ini untuk perhitungan saya ulangi. Jadi kemudian saya notasikan dengan A, di mana A adalah himpunan pasangan berurutan 0, B, di mana B itu anggota 2. Kemudian B ini adalah A, himpunan pasangan berurutan A, 0, di mana A anggota F1. Kemudian ideal yang lain adalah C, di mana C adalah F1 plus F2. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 ideal dari F1 cross F2. Ya, kita ingat bahwa lapangan ini operasi penjumlahan dan operasi perkaliannya adalah komponen wise. Nah, untuk soal part 1 yang terakhir yaitu soal nomor 5, diketahui C adalah sembarang grup, kemudian AB anggota C, maka komutator A dan B dinotasikan dengan kurung siku AB. Ini maksudnya adalah elemen-elemen di C yang bersifat komutatif, komutatif dari A dan B, yang dinotasikan dengan, saya ulangi, kurung siku A, B. Nah, tidak lain tidak bukan himpunan ini adalah A, B, A inverse, B inverse. Kemudian dibentuk himpunan A yang merupakan kumpulan dari komutator dari A dan B. Kemudian jika G aksen adalah ideal, maaf ini adalah subgrup yang dibangun oleh A, yaitu komutator-komutatornya dari A dan B, kemudian dihimpun dan membentuk merupakan subgrup, maka tunjukkan bahwa G aksen ini merupakan subgrup normal dan grup faktor G per G aksen adalah grup yang komutatif. Jadi pertanyaannya adalah akan ditentukan G aksen merupakan subgrup normal. Kemudian yang kedua, dan grup faktor G per G aksennya adalah grup komutatif. Langkah pertama harus ditunjukkan bahwa G aksen ini bukan himpunan kosong. Yang pertama jelas bahwa G aksen ini bukan himpunan kosong. Baik, ini untuk perhitungan saya ulangi. Jadi kemudian saya notasikan dengan A, di mana A adalah himpunan pasangan berurutan 0, B, di mana B itu anggota 2. Kemudian B ini adalah A, himpunan pasangan berurutan A, 0, di mana A anggota F1. Kemudian ideal yang lain adalah C, di mana C adalah F1 plus F2. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 ideal dari F1 cross F2. Ya, kita ingat bahwa lapangan ini operasi penjumlahan dan operasi perkaliannya adalah komponen wise. Nah, untuk soal part 1 yang terakhir yaitu soal nomor 5, diketahui C adalah sembarang grup, kemudian AB anggota C, maka komutator A dan B dinotasikan dengan kurung siku AB. Ini maksudnya adalah elemen-elemen di C yang bersifat komutatif, komutatif dari A dan B, yang dinotasikan dengan, saya ulangi, kurung siku A, B. Nah, tidak lain tidak bukan himpunan ini adalah A,
D, A inverse, D inverse. Kemudian dibentuk himpunan A yang merupakan kumpulan dari komutator dari A dan B. Kemudian jika G aksen adalah ideal, maaf ini adalah subgrup yang dibangun oleh A, yaitu komutator-komutatornya dari A dan B, kemudian dihimpun dan membentuk merupakan subgrup, maka tunjukkan bahwa G aksen ini merupakan subgrup normal dan grup faktor G per G aksen adalah grup yang komutatif. Jadi pertanyaannya adalah akan ditentukan G aksen merupakan subgrup normal. Kemudian yang kedua, dan grup faktor G per G aksennya adalah grup komutatif. Langkah pertama harus disebutkan bahwa G aksen ini bukan himpunan kosong. Yang pertama jelas bahwa G aksen ini bukan himpunan kosong. Nah, berdasarkan definisi dari G aksen, dia merupakan himpunan yang dibangun oleh komputer yaitu A, gitu ya. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa G aksen ini tidak kosong. Berdasarkan definisinya, perhatikan bahwa perhatikan E merupakan elemen identitas di D kali E inverse kali E ini adalah E. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa E itu berada di dalam G aksen. Hal ini sudah membuktikan bahwa E bukan himpunan kosong. Nah, kemudian berdasarkan konstruksinya, G itu sesungguhnya adalah himpunan yang dibangun oleh A, di mana A adalah kumpulan dari komuter-komuter itu. Misalkan saya menotasikan ini sebagai, katakanlah kumpulan ini katakanlah saya notasikan dengan X1, X2, dan seterusnya, Xn, N di mana N lebih dari atau sama dengan 1, dan setiap XI ini merupakan komutator. Komutator 7. Selanjutnya akan kita gunakan konsep ini untuk menunjukkan bahwa G aksen itu merupakan subgrup normal. Yang ketiga, ini merupakan subgrup normal dari G. Oleh sebab itu, pertama kali kita diambil sebarang C, D yang berada di G aksen.
Berdasarkan konstruksinya, C itu dapat kita notasikan sebagai berikut. Misalkan C itu sama dengan X1, X2, sampai Xn. Kemudian Y sama dengan, maaf, ini harusnya D. D sama dengan Y1, Y2, Yn dengan N, M. Bilangan bulat positif tertentu yang masing-masing dia merupakan komutator di dalam D. Maka kita peroleh kondisi berikut ini. C dikali D ini sama dengan X1, X2, Xn, Y1, Y2, Yn. Oke, sampai sini. Kemudian saya bagi layar menjadi dua bagian. Nah, di lain pihak kita perhatikan D inverse. D inverse itu adalah inverse dari X1. X1, X2, Xn. Ini harus dulu ya, sorry. Y1, Y2, Yn. Nah, ini berarti sama dengan Yn inverse, Y2 inverse, Y1 inverse. Kemudian jika Xi itu sama dengan AI, BI, AIN, AI inverse, BI inverse, maka kita peroleh X inverse itu adalah BI, kemudian AI, BI inverse, AI inverse. Dan juga merupakan sebuah komutator dari di dalam D. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwa C inverse itu juga berada, D maupun C inverse itu juga berada di dalam D aksen. Nah, ini harusnya bisa C, bisa D ya. Ini juga bisa. Ini bisa saya ganti biar konsisten. Saya bisa kita gunakan untuk C maupun D. Memastikan bahwa keduanya itu juga berada di dalam D aksen. Saya ganti C inverse, ini X1, X2, Xn, ini Xn, X2, X1. Nah, hal ini juga dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya di aksen ini adalah himpunan bagian dari, atau kita dapat simpulkan bahwa dia merupakan subgrup di dalam D. Nah, untuk menunjukkan dia merupakan subgrup mal, kita ambil sembarang, diambil sebarang jika masih bingung, ini saya tekankan bahwa C, D itu merupakan komutator dari D aksen, kemudian masing-masing inverse-nya juga merupakan komutator. Nah, hasil operasi antar komutator juga komutator, dan dia berada di dalam D. Oleh sebab itu
dia merupakan subgrup, sehingga dapat kita simpulkan ini. Ya, meskipun tidak saya tulis secara eksplisit, tetapi dari perhitungan itu, dari penjabaran itu dapat kita simpulkan demikian. Kemudian diambil sembarang G yang berada di dalam G, dan kita masih diambil sembarang dan C yang berada di dalam G aksen. Oleh sebab itu kita peroleh C G inverse sama dengan G, karena C-nya adalah X1 Xn G inverse, maka ini dapat kita jabarkan seperti ini. G inverse, kemudian G inverse, dan seterusnya hingga di sini adalah Gxn G inverse, dengan mempertimbangkan bahwa G inverse G adalah E. Nah, selanjutnya kita perhatikan jika XI-nya itu adalah ini yang saya centang ini, saya tulis lagi di sini, yaitu AI, BI, AI inverse, BI inverse. Nah, sehingga masing-masing itu X, G, X, I, G inverse itu adalah G, AI, BI, AI inverse, BI inverse, G inverse. Nah, kalau kita jabarkan lagi, ini sesungguhnya dapat kita dapatkan seperti ini. G inverse, G, GI, G inverse, G inverse, G inverse, G inverse, G. Nah, kemudian ini dapat kita seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat memastikan ini bahwa G, A, I, G inverse diinverskan itu sama dengan G, A inverse, AI inverse, G inverse. Nah, oleh sebab itu, secara analog jika kita ganti AI dengan BI, maka kita peroleh GXI G inverse sama dengan GAI G inverse, kemudian GI GAI G inverse, G inverse. Nah, ini masing-masing juga merupakan komutator. Oleh sebab itu, dari kondisi ini yang saya berikan kotak berwarna merah ini, maka dapat disimpulkan bahwa G inverse itu berada di dalam G aksen. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa G aksen merupakan subgrup normal G. Nah, bagaimana dengan bagaimana dengan grup faktor ini? Ini saya serahkan kepada adik-adik mahasiswa untuk mencoba menelusuri bahwa himpunan yang G aksen yang merupakan subgrup normal dari G,
itu bisa menjadi indikator seberapa jauh grup tersebut merupakan grup afilian atau tidak. Demikian soal untuk part 1 berakhir. Saya tutup pada soal nomor 5. Akan kita lanjutkan pada soal part kedua. Kita mulai dari nomor 6 sampai nomor 10 besok insya Allah. Dengan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.